Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama dengan kami. Kali ini kita akan kembali ya berbincang-bincang seputar hidup berkah teman-teman ya. Dimana kemarin, di episode kemarin teman-teman ya, kita sudah berbicara nih seputar dengan pengertian dari komunitas berkah. Kemudian pada episode yang kedua kemarin kita sudah belajar seputar visi dari hidup berkah teman-teman ya. Nah, pada kali ini kita kembali belajar teman-teman ya, terkait dengan praktek nih ya, ataupun implementasi dari gimana sih cara kita untuk memulai, bagaimana caranya agar bisa menuju hidup berkah teman-teman ya. Yang nanti pasti akan disampaikan oleh beliau teman-teman ya, Ustadz Muhammad Arif, yang nanti akan menjelaskan terkait dengan materi kita kali ini, seputar dengan terapi yakin ya, Ustadz ya? Yeah. Oke, baik. Oke teman-teman ya, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ya, membahas terkait dengan materinya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fuad. Gimana Pak kabarnya hari ini? Bagus? Ya, baik, alhamdulillah. sehat? Oke, alhamdulillah. Oke, terkait dengan tadi Pak, seputar next ya, di episode kemarin, kita kali ini akan next ya, berbicara seputar dengan tadi ya, terkait dengan terapi yakin. Mungkin terkait dengan itu seperti apa nih Pak, mungkin konsepnya atau bagaimana prakteknya, dan juga apa manfaatnya dari hal tersebut Pak? Baik Mas Fuad dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pada Mas Fuad dan teman-teman di sini semua. Terapi yakin ini adalah kita membuat suatu semacam afirmasi doa atau membuat pikiran kita ini betul-betul diarahkan kepada arah-arah yang positif. Karena pikiran kita mau positif, mau negatif, maka akan balik kepada diri kita. Ya, jadi konsepnya kalau di motivasi umum itu, Mas Fuad, seperti dulu 2000-an lah terkenal dengan film The Secret, ya, yang membuat hukum law of attraction. Oh iya. Jadi apa yang kita pikirkan, kita minta atau tidak minta, maka akan ke universe, semesta alam, mungkin bahasa kita kepada Tuhan, kepada Allah, yang akan balik kepada kita berupa kejadian-kejadian ya, yang sesuai dengan pikiran kita. Malah kalau di dalam agama kita ini sudah jelas dan populer ya, ada hadisnya hadis qudsi ya, Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi, aku adalah bagaimana hambaku berprasangka terhadapku." Kan seperti itu. Jadi kalau demikian, kita harus berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada diri, bahkan berprasangka baik terhadap situasi kejadian dan apapun. Ya, kalau sudah demikian, apakah sekarang suasana politik carut-marut, ekonomi melemah semua? Tidak peduli itu. Kalau kita positif, kalau kita afirmasi doa bagus, maka yang terjadi buat kita yang baik-baik saja, kan? Maka untuk itu kita perlu latihan, ya. Latihan ini saya awali dengan teknik pernapasan dulu yang ada 3 fase, tapi ini hanya contoh saja. Nanti dilaksanakan Bapak Ibu Saudara masing-masing ya, karena memakan waktu yang cukup lumayan. Ya, setelah teknik pernapasan itu baru kita membuat terapi yakin, ya. Apa yang kita minta yakin akan terjadi, seolah-olah benar-benar sudah terjadi dan akan terjadi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama ini teknik pernapasan 3 fase ini hanya perkenalan, dan supaya ada efek memang harus dibuat rutin ya, 6 kali repetisi pagi, malam, atau sesuka kita waktu yang cocok. Ya, ini hanya sekedar mencontohkan. Fase pertama, kita yang terpenting bagaimana membuat hati kita bahagia, ya Mas Fuad. Jadi sudah
Belum apa-apa udah sukses. Kan bahagia ini udah sukses gitu. Bagaimana caranya hati kita gembira dilambangkan dengan mulut kita tampak senyum. Ya, senyum ini senyum gembira, apa yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan seolah-olah sudah ada di tangan. Senyum, kemudian sambil senyum, kita tarik napas biasa ini. Ya. Tarik napas, kemudian keluarkan. Sambil senyum gembira, tarik napas, keluarkan. Sambil senyum gembira, tarik napas, keluarkan, ya. Itu kurang lebih selama 2 menit. Itu fase pertama. Kemudian fase kedua, ya, tarik napas, sambil senyum tidak lupa keluarkan. Sudah keluarkan, ini tahan, tidak menghirup, tidak mengeluarkan napas, tahan. Ya, ada yang sanggup 15 detik, ada yang sanggup 30 detik, ada yang sanggup 1 menit, ada yang sanggup 2 menit, tergantung kemampuan masing-masing, ya. Seperti itu. Kemudian fase ketiga, ya. Fase ketiga beda lagi, yaitu tarik napas, tahan. Nah, tahan dalam latihan ini cukup 15 detik, ya. Nah, ini sudah fase ketiga ini baru satu repetisi, ya, satu pengulangan. Diulangi kedua kali, ketiga kali, keempat, minimal 6 kali. Dan itu apabila rutin, terbukti, pertama, konsentrasi meningkat kita, ya. Ini kan penting, konsentrasi itu khusyuk. Kemudian yang kedua, bagaimana badan kita menjadi lebih sehat dengan dibuktikan sebelumnya badan kita ini asam. Nggak sehat kan asam? Menjadi basah. Ini proven, ya, terbukti. Nah, nanti ini ada pelajaran tersendiri, ya, untuk ini teknik napas pertama, yang kedua, sampai nanti sakit diabetes, gagal ginjal, dan jantung, dan lain-lainnya yang sudah divonis dokter tidak bisa sembuh. Insya Allah dengan sebab ini bisa terbantu kesembuhan, ya. Jadi setelah teknik pernapasan ini, lalu kita membuat terapi yakin. Terapi yakin ini boleh diikuti sesuai dengan apa yang saya sampaikan, boleh dengan gaya bebas, tetapi prinsipnya bahwa kita, apa yang kita inginkan, yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan, pasti akan didapat, pasti akan dikabulkan. Di antaranya, ini misalnya, kita mungkin banyak masalah, di antaranya masalah hutang. Nah, sudah umum, ya, kalau masalah hutang. Maka dari hari ke hari, apalagi hutang bank, hutang rentenir, boro-boro lunas, tambah aja, ya, dari 10 juta sampai ratusan juta, miliaran, sampai puluhan miliar. Ini banyak, Bapak Ibu, ini bahayanya. Riba itu kan begitu. Tapi tenang, ya. Allah Maha Kuasa. Bisa selesaikan semua masalah kita. Masalah yang begitu asal tidak mustahil, mudah saja bagi Allah. Ya, kecuali kita minta usia abadi di dunia ini atau 1000 tahun, ya nggak bisa, jangan minta doa yang begitu. Ya, doanya itu target seperti di dalam suatu target itu SMART, ya kan, spesifik dan lain sebagainya. Jadi contoh ini misalkan yang masalah hutang. Kita setelah tadi pernapasan, tahan juga senyum. Senyum ini membayangkan gembira hutang kita selesai nih. Nah, tapi jangan bilang hutang selesai besok, ya, kalau hutang ratusan juta. Ya, saya yakin sepenuhnya, tanpa ragu sedikit pun, hutang saya 100 juta akan lunas 6 bulan ke depan terhitung dari sekarang. Dan itu pasti selesai dengan izin Allah. Nah, kata-kata dengan izin Allah perlu, ya, karena tadi ada pasti. Pasti, tapi dengan izin Allah. Ya, kalau sudah izin Allah, sudah ridho Allah, ya pasti kan selesai. Kemudian, ya Allah, aku yakin Engkau tidak akan menyia-nyiakan doa kami.
Sebagaimana firman Engkau, ud'uni astajib lakum, kalian berdoa, pasti aku kabulkan. Untuk itu ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, kabulkanlah doaku, selesaikanlah hutangku. Saya yakin ya Allah. Amin. Itu diulang-ulang, repetisi berapa kali? Terserah. Bagusnya sebelum tidur atau sebelum subuh, di mana suasana itu mendukung, ya. Atau contoh lain misalnya sakit. Kebetulan sakit kita ini sudah divonis dokter, ya. Gak bisa disembuhkan, misalnya kanker, jantung, diabetes, gagal ginjal, cuci darah semua. Itu kalau kita semakin ke dokter, ke rumah sakit, semakin stres gitu loh. Karena apa? Selalu dibilang tidak bisa sembuh. Ya gimana? Nah, kita lawan itu dengan kullu da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka kita boleh buat terapi yakin dengan bahasa kita sendiri, tidak apa-apa. Misalnya, saya yakin penyakit saya ini, walaupun komplikasi, diabetes, jantung, gagal ginjal, dan banyak sekali, saya yakin tidak lebih dari 1 tahun ini pasti sembuh dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan pertolongan Allah. Ya Allah, Sang Maha Penyembuh, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Aku yakin Engkau tidak akan ingkar daripada janji. Ya Allah, kabulkan doa kami. Terus diulangi lagi, saya yakin pasti sembuh apapun yang terjadi, apapun situasi kondisi. Tak peduli, saya yakin sembuh tak lebih dari 1 tahun ke depan seluruh penyakit saya. Terus diulang-ulang, minimal 6 kali, seperti teknik pernapasan tadi 6 kali. Ya, kalau perlu di dalam doa ini kita latihan menangis. Karena kalau sudah menangis tu wajilat qulubuhum, ya, kemudian bulu kuduk berdiri, itu salah satu doa dan keyakinan kita makbul, diterima. Maka perlu suasana yang kondusif, ya, perlu suasana kondusif. Itu terus dilakukan Bapak Ibu, gabungan daripada teknik pernapasan dengan terapi yakin ini, itu akan jadi powerful. Kita yakini, kemudian nanti kita saling sharing. Semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin, ya. Sehingga banyak ustadz-ustadz yang katakan, ya, coba lihat tuh di Arab Saudi, di Qatar, di Dubai, di mana. Santai semua orang. Tapi karaya-raya semua gitu loh. Di kita bertumpus-lumus, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya begini aja terus gitu loh. Ya berarti apa? Keberkahan begitu. Jadi kira-kira itu terapi pernapasan dan terapi yakin. Demikian Mas Fuad ya. Ini hanya gambaran ya. Nanti kita bisa praktekkan bersama-sama yang lengkapnya begitu. Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materinya. Oke teman-teman ya, dan juga Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian ya materi pada kesempatan kali ini. Tadi ya seputar dengan praktek yakin teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin punya gejala yang sama, yang mungkin tadi disampaikan oleh Ustadz, teman-teman ya silakan untuk bisa dipraktekkan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan next ya dengan kesempatan terkait dengan materi berikutnya. Dan sampai jumpa lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.